Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan luar biasa baik dalam hidup ini. Sepanjang malam di dalam peristirahatan kita, Tuhan sudah pelihara, jaga, lindungi kita dalam ketiduran kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita percaya kasih Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan selalu ada menyertai akan hidup kita. Sebelum kita masuk di hari yang baru ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang beracara dalam hidup ini. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Dan bersama dengan Tuhan, segala perkara akan mudah kita jalani. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa untuk kita akan menerima, mendengarkan berita firman Allah. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Bapa yang kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan, dalam peristirahatan kami, Engkau sudah jaga lindungi kami yang dengan luar biasa ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, untuk kami menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat pada hari ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh memberkati akan hidup kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi seluruh umat-umat-Mu yang siap mendengarkan firman Allah. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Allah saya ambil dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kita akan baca dua ayat yang terdapat di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Firman Allah berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Puji nama Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah yang kita baca, yang kita dapat di dalam Kejadian 50, ada pelajaran yang sangat indah. Perikop firman Allah di sana berkata, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ada satu hal yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Di dalam ayat 19 di sana dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Kalau kita bisa melihat dalam ayat yang ke-18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya dan berkata, kami datang untuk menjadi budak. Di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, saudara-saudara Yusuf sujud dan ingin menjadi budak. Tapi yang luar biasanya di dalam ayat yang ke-19, ada kerendahan hati dalam kehidupan Yusuf. Ada kerendahan hati yang dimiliki oleh Yusuf pada saat itu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya untuk datang sujud dan menyembah. Bahkan mereka rela menjadi budak bagi Yusuf. Tapi di dalam ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Di sini kita bisa melihat ada kerendahan hati yang ada dalam kehidupan Yusuf.
Yusuf tidak menganggap dirinya adalah pribadi yang luar biasa dengan jabatan yang dia punya pada saat itu. Yusuf tidak membanggakan jabatan yang dia miliki pada saat itu. Dan ketika dia mendengar apa yang diinginkan oleh saudara-saudaranya, di dalam ayat yang 19, Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Ini adalah kerendahan hati. Ada satu sikap yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu. Sebelum kita masuk lebih dalam pelajaran firman Allah pada pagi hari ini, kalau kita bisa melihat siapakah Yusuf, kalau kita bisa melihat dalam Kejadian 37, ada satu peristiwa yang luar biasa di sana. Kita bisa melihat ayat yang ke-23-24 dalam kitab Kejadian 37. Firman Allah berkata, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf dan jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita bisa mengambil dalam Kejadian 37 ayat yang tadi kita baca 23 dan 24, di mana perlakuan daripada saudara-saudara Yusuf kepada saudara Yusuf adalah perlakuan yang luar biasa. Mereka melihat Yusuf adalah pribadi seperti pribadi yang jahat. Mereka tidak lagi melihat Yusuf adalah pribadi yang baik. Sepertinya tidak ada yang baik dalam kehidupan Yusuf. Mereka tidak lagi melihat Yusuf adalah saudara mereka, adik mereka. Tapi dalam kehidupan mereka, mereka begitu benci, mereka begitu marah, mereka begitu dengki, iri kepada Yusuf. Dan kalau kita bisa melihat akar dari segala apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf, kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat, pasal yang ke-37. Kita bisa melihat setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita bisa melihat dalam ayat keempat, bencilah mereka. Dan di dalam ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Ada penambahan. Di dalam ayat keempat mereka benci, tapi di dalam ayat yang kelima firman Allah berkata, mereka lebih lagi membenci kepada Yusuf. Dan di dalam ayat 11 dalam pasal yang sama, firman Allah berkata, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yang pertama dalam ayat 4 mereka membenci. Ayat yang kelima mereka lebih lagi. Dan ayat yang ke-11 ada iri hati dalam kehidupan mereka. Inilah awal mula mengapa mereka membenci Yusuf. Inilah awal mulanya mengapa mereka ingin membunuh Yusuf. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, ada pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dalam pembacaan kita Kejadian 50 dan Kejadian 37. Kalau kita bisa mulai dalam Kejadian 37, ada kebencian. Mereka tidak lagi melihat Yusuf adalah pribadi yang baik, tidak ada lagi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Mereka tidak lagi melihat Yusuf adalah saudara mereka. Tapi dalam keinginan mereka, dalam hati mereka, mereka ingin membunuh Yusuf. Tapi dalam pasal yang ke-50, berikut firman Allah, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita ambil di dalam pembacaan kita, dalam pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari? Setiap kita manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan.
Setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yusuf. Yusuf memiliki kelebihan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Yusuf diberikan karunia oleh Allah, tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mereka dapatkan. Apa yang bisa kita ambil pada pagi hari ini? Mari kita mau belajar bahwa setiap kehidupan kita, setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Orang bijak adalah orang yang mau, yang dapat menerima kelebihan orang lain. Dan dia dapat memahami kekurangan dalam hidupnya. Itu adalah orang yang bijak. Ada begitu banyak orang yang tidak dapat menerima kelebihan orang lain, tapi memaksakan kekurangan dalam hidupnya. Tapi mari kita mau belajar dalam kebenaran firman Allah. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf. Mereka dia dapat menerima kelebihan yang ada dalam kehidupan Yusuf. Mereka tidak dapat memahami kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga timbullah kebencian. Maka timbullah amarah, maka timbullah iri hati dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kejadian yang luar biasa, mereka mempunyai rencana yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf. Mereka ingin menghilangkan Yusuf di hadapan mereka. Mereka tidak ingin melihat Yusuf lagi dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak dapat menerima kelebihan daripada Yusuf. Tapi yang luar biasa dalam pasal yang ke-50, ada satu hal peristiwa yang luar biasa. Ada satu hal sifat yang luar biasa yang dipunyai, yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf memiliki kelebihan daripada saudara-saudaranya, tapi tidak membuat dia sombong dalam kehidupannya. Tapi dia tidak menjadikan dirinya dia lebih daripada yang lain. Inilah Yusuf dalam hidupnya. Sehingga di dalam ayat yang kita baca, dalam ayat yang ke-18, ketika saudara-saudaranya ingin sujud menyembah, merendahkan diri di hadapan Yusuf, bahkan mereka rela menjadi budak. Di dalam ayat yang ke-19, Yusuf menjawab, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ada kerendahan hati dalam kehidupan Yusuf. Kebencian, amarah, iri hati, dengki, itu tidak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf. Hati mereka penuh dengan kebencian. Hati mereka penuh dengan kemarahan. Hati mereka penuh dengan iri hati. Sehingga membuat mereka tidak lagi melihat akan hal yang baik dalam kehidupan Yusuf. Sepertinya sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dalam kehidupan Yusuf, semuanya hilang, tidak ada gunanya. Sehingga timbul dalam hati mereka, niat hati mereka ingin menghabisi dan ingin membunuh Yusuf. Ada satu ayat yang kita bisa melihat dalam Efesus 4. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31, firman Allah berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dan di sini kita bisa melihat semua apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-31 dalam Efesus pasal 4 ini dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf. Ada kemarahan, ada iri hati, ada fitnah, kepahitan dalam kehidupan mereka. Dan akhir daripada segalanya, ada timbul kejahatan dalam kehidupan mereka, ingin membunuh, ingin menghabisi Yusuf. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar seperti Yusuf, pribadi yang penuh dengan kerendahan, pribadi yang penuh dengan kasih, walaupun dia pernah mengalami hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya, walaupun dia pernah dibuang,
Walaupun dia pernah difitnah, tidak dianggap. Tetapi ketika Yusuf hidup dalam kerendahan hati, Tuhan menggantikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Yusuf, yang menyakitkan yang pernah dialami oleh Yusuf, menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika dia mendapatkan satu jabatan yang luar biasa pada saat itu. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan ini ada dalam kehidupan Yesus. Dan ini sudah dijalankan oleh Yusuf. Dan ini sudah dijalani oleh Yusuf. Dan ini sudah dikerjakan oleh Yusuf ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya mereka yang jahat, mereka yang jahat terhadap Yusuf. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Di dalam ayat yang tadi kita baca, dalam ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Mari kita mau belajar untuk menerima kelebihan orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus memahami kekurangan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sadar kita memiliki kekurangan dalam hidup ini, itu bukan sesuatu hal yang sepertinya aib. Itu bukan sepertinya dosa yang tidak dapat diampuni, tidak. Tetapi ketika kita juga melihat kelebihan daripada orang lain, jangan sampai dalam hati kita, pikiran kita timbul kejahatan, timbul kemarahan, timbul dengki iri, seperti apa yang dilakukan, yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Bukan perkara kelebihan, bukan perkara kekurangan dalam kehidupan kita, tapi yang terpenting dalam hidup ini adalah kasih. Apalah artinya kita memiliki kepintaran, apalah artinya kita memiliki kelebihan daripada orang-orang lain, tapi kita tidak memiliki kasih dalam hidup ini. Ini yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Dia memiliki segala-galanya dalam hidupnya. Harta, kekayaan, otoritas, kekuatan, kekuasaan, jabatan yang luar biasa. Itu tidak akan ada gunanya ketika kasih Allah itu tidak ada dalam kehidupan Yusuf. Tapi ketika kasih itu ada dalam kehidupan Yusuf, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Yusuf. Kelebihan Yusuf dalam hidupnya bukan untuk Yusuf nikmati untuk dirinya sendiri. Kepintaran, kemampuan Yusuf bukan untuk dia pergunakan dirinya sendiri. Kalau kita bisa melihat dalam Kejadian 50 ayat yang ke-31. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makaranmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau belajar untuk dapat menerima setiap kelebihan-kelebihan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita percaya ketika kita melihat ada kelebihan daripada orang lain, kita percaya kelebihan yang dimiliki oleh orang itu tidak dia pergunakan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia akan pergunakan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini pun dilakukan oleh Yusuf. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bukan seberapa besar kepintaran kita, bukan seberapa banyak apa yang kita punya, tapi yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, masih adakah kasih itu dalam kehidupan kita? Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Kita percaya pagi hari ini, ketika kasih itu tidak ada dalam kehidupan Yusuf, Yusuf bisa saja melakukan hal yang jahat. Dia bisa membalas kejahatan saudara-saudara dengan kejahatan. Tapi Yusuf tidak lakukan. Karena apa? Karena dia memiliki kasih dalam kehidupannya.
Yusuf dapat menghiburkan saudara-saudaranya. Bisa kita lakukan seperti apa yang dibuat oleh Yusuf. Jangan kita menghibur mereka, menghibur orang-orang yang sudah menyakiti kita. Mendengar namanya saja mungkin kita sudah tidak suka lagi dalam hidup ini. Tapi mereka mau belajar seperti Yusuf. Jangan sampai kebencian, amarah, iri hati, dengki itu menguasai akan kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi dapat melihat kebaikan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Karena kebencian, kemarahan, iri hati, dengki itu akan menutup berkat daripada Allah. Dia akan menjadi tembok yang kuat untuk kita menikmati pertolongan Allah dalam hidup ini. Biarlah kebenaran firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati hidup kita. Mari kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ada pelajaran yang sangat luar biasa dalam hidup ini yang kami dapatkan dalam kitab Kejadian, pribadi Yusuf yang luar biasa. Walaupun dia adalah pribadi yang tidak menyenangkan mungkin bagi saudara-saudaranya, tapi ada satu hal yang luar biasa yang ada dalam kehidupan Yusuf. Dia melupakan segala kejahatan yang sudah dibuat oleh saudara-saudaranya, karena kasih ada dalam hidupnya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan. Kalau dalam hidup ini seringkali kebencian, iri hati, dengki, kemarahan itu menguasai akan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, bawa kami untuk belajar untuk dapat menerima kelebihan daripada orang-orang lain Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan tidak dapat menerima kelebihan orang lain sehingga ada kebencian dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kebencian, amarah, iri hati, itu tidak akan mendatangkan berkat bagi kami. Dia akan menjadi tembok yang kuat untuk menghalangi kami untuk menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu Tuhan, seringkali kedengkian itu, iri hati itu, amarah itu selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kasih-Mu menguasai akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu, bahkan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar pada pagi ini diberkati oleh Engkau Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa seluruh umat-umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, mulai Bapak dan Ibu Gembala, staf pengerja yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda dan remaja dewasa sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun persoalan masalah yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu. Berikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan semakin hari semakin setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kesalahan dosa kami. Karena masuk di hari yang baru ini Tuhan, menyertai kami bersama dengan kami. Karena kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Kami sudah menerima firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.